Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Kim, Prabowo Subianto, mengaku sangat bahagia didapuk kembali menjadi Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa atau INKUT. Bahkan Prabowo mengaku paling bahagia menjadi pembina INKUT dibanding jabatan mentereng yang pernah didudukinya. Saya pernah menjabat macam-macam jabatan. Komandan Jenderal Kopassus, Panglima Kostrat, ketua ini, ketua itu, saya paling bahagia. Salah satu yang saya paling bahagia, Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Indonesia. Ex dan Sesko ABRI tersebut merasa dicintai oleh rakyat desa. Karena itu, Prabowo tak menghiraukan pernyataan elit politik yang menjelek-jelekan dirinya. Prabowo mengaku juga tak ambil pusing atas hinaan yang dilontarkan elit-elit politik di Jakarta. Dia menyatakan hanya akan setia kepada rakyat di pedesaan. Lebih baik saya dicintai oleh rakyat dan saya dihina oleh mereka-mereka itu, saya gak ada urusan. Saya lebih baik saya setia. Saya lebih setia kepada rakyat saya di desa-desa. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan dirinya sudah membuat master plan atau cetak biru untuk membawa Indonesia bangkit menjadi negara maju. Peta jalan itu dibuat bersama dengan tim Presiden Jokowi. Prabowo mengaku optimis dirinya dapat menyelesaikan permasalahan besar bangsa. Dia juga berjanji bakal memperbaiki hal-hal yang memang membutuhkan perbaikan. Ia berjanji akan menghilangkan kemiskinan dan persoalan gizi buruk di bumi Indonesia apabila terpilih menjadi presiden 2024. Tidak boleh ada ibu dan anak Indonesia yang kurang gizi, tidak boleh ada stunting di Indonesia. Momen itu merupakan kali pertama Prabowo mengumbar keterlibatan Jokowi dalam pencalonannya. Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Prabowo hanya menyebut bahwa koalisi partai pendukungnya merupakan tim Jokowi. Prabowo semakin belak-belakan menunjukkan andil atasannya itu usai putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendampingnya. Prabowo dan Gibran sudah didaftarkan sebagai pasangan cawapres dan cawapres Pilpres 2024 ke KPU RI. Pada wartawan, Prabowo mengatakan Jokowi mengaku merestui dan mendoakan langkah politik Gibran. Dalam acara itu, INKUT mendeklarasikan dukungan kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo dan Gibran. Pengurus KUAD dan jaringan KUAD di seluruh Indonesia akan bekerja memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024. Saya mendukung Prabowo Subianto karena Indonesia saat ini butuh pemimpin yang itu. Saya katakan Pak Prabowo itu orang sportif, dan kalau Anda catat dia kan tidak punya kasus korupsi ya. Tidak ada kasus sportif Om. Ketika pajaknya ditanya Pak Prabowo, Anda mau calon presiden pajak saya ini orang BI cerita dengan saya, teman saya. Pak Prabowo pajaknya sekian yang harus dilakukan. Mau bayar atau minta keringanan, ditunda atau diturunkan? Enggak. Sosok Prabowo di mata Iyang Habibie. Prabowo itu lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat penting. Kakeknya Prabowo itu juga banker. Bapaknya adalah seorang pakar dalam bidang ekonomi. Banyak yang mengidolakan beliau. Salah satu yang mengidolakan Pak Cuk, bapaknya Prabowo, adalah Habibie. Idola saya adalah ayahnya Prabowo. Idola Prabowo itu ada Habibie. Itu benar loh. Dan saya anggap Prabowo seperti abangnya Ilham. Jadi pembicaraan saya Prabowo itu seperti bapak dari
5 fakta Prabowo Subianto. Pertama, mempunyai nama lengkap, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951. Ayah Prabowo seorang pejabat tinggi negara. Ayah Prabowo ialah Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau adalah salah satu ekonom Indonesia paling terkemuka selama masanya. Sumitro pernah menjabat sebagai menteri sebanyak 3 kali, baik selama Orde Lama maupun Orde Baru. Prabowo ternyata keturunan Ningrat. Darah Ningrat Prabowo berasal dari sang kakek Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo. Beliau dulunya seorang pendiri dan direktur Bank Indonesia pertama. Lalu silsilah Ningrat Raden Mas Margono juga berasal dari sang ayah bernama Raden Kartoatmojo. Dia merupakan keturunan ke-8 Tras Sultan Agung Mataram, dan ibunya ialah R.A. Jojoatmojo merupakan keturunan keempat dari Sultan Hamengkubuwono I. Keempat, Prabowo punya karir militer yang cemerlang. Prabowo muda sudah meniti karir di dunia militer dengan menjabat di berbagai posisi strategis, seperti menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda, Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17, Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus Kopassus hingga menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 1998 lalu. Terakhir, Prabowo adalah seorang triliuner. Data teranyar, Prabowo tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,03 triliun rupiah atau lebih tepatnya 2.334.395.519.335 rupiah. Data ini didapat saat Prabowo melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 31 Maret tahun 2023 untuk periodik 2022. Ketika mengkritik timnya Ganjar menggembar-gemborkan ulang tahun ke-60-nya Widji Tukul. Anda ulang tahun ke-59-nya Widji Tukul ada di mana? Ulang tahun ke-58-nya ada di mana? Hari ini Anda gembar-gemborkan ulang tahunnya Widji Tukul kan karena besok mau pemilu aja. Anda pakai Widji Tukul ini buat alat memukul capres lain. Ini dengkulnya kan nggak lurus. Nanti Anda bikin lagi nggak? Anda gembar-gemborkan lagi nggak ulang tahun ke-61-nya Widji Tukul kalau pemilu udah lewat? Kalau perayaan ulang tahunnya sendiri kan memang selalu dibikin oleh keluarga, oleh teman-temannya Widji Tukul. Tapi tim capres ini kan nggak pernah bikin dan mengglorifikasi ulang tahunnya Widji Tukul. Dan hari ini kan tim-tim ini jadi penguasa. Apa yang mereka lakukan? Ini pertanyaan paling mendasar nih, yang belum pernah saya sampaikan. Ini taruhlah Anda mengungkit dosa Pak Prabowo, mengait-kaitkan hilangnya beberapa orang dengan Prabowo, yang menurut pengakuan Prabowo dan beberapa jenderal lain, Prabowo hanya bertanggung jawab mengamankan 9 orang pada saat itu. Yang lain-lainnya bukan tanggung jawab aja Prabowo, tapi dia telan aja itu semua sendiri seolah-olah itu punya dia. Karena dia nggak mau menghancurkan institusi kan. Ya kan? Kan jenderal pada saat itu bukan cuma Prabowo, jenderal kan banyak. Jenderal tuh banyak, masa suatu orang jenderal aja yang mau jadi pesakitan, jenderal-jenderal lainnya selamat? Jenderal-jenderal tuh ada di berbagai macam partai sekarang. Ada di PDIP juga. Jenderal-jenderal pada zaman Orde Baru itu. Jadi seolah-olah dosa ditimpakan ke Prabowo semua. Cuman menurut saya hari ini tuh kita memang harus clear aja, ya, memperdebatkan, jangan insinuatif lah. Orang-orang jangan segampang itu mengaitkan semua dosa ke orang ini. Ngapain? Kayak gitu. Walaupun kita bisa berdebat lah, Nah, pertanyaan paling dasar saya gini, Pak Prabowo kan baru dalam kekuasaan kan baru 5 tahun. Sebelumnya belasan tahun, baru 5 tahun. Sebelumnya kan Pak Prabowo nggak diapa-apain. Kalau benar Pak Prabowo ini berdosa nih, saya mau tanya, Mas Ganjar kalau terpilih jadi presiden mau diapain Pak Prabowo? Mau disorak-sorakin doang atau mau lakukan sesuatu nggak sama Pak Prabowo? Akan jadi pahlawan nggak untuk membela Widji Tukul, dihukum nggak Pak Prabowo? Akan jadi pahlawan nggak untuk orang-orang yang hilang yang nggak ketemu itu akan dihukum nggak Prabowo? Ini pertanyaan nih buat aktivis-aktivis goyang dompet ini. Kalau hari ini Anda menuduh-nuduh itu macam-macam, pertanyaan capres Anda mau ngapain kalau dia menang terhadap Pak Prabowo? Berani statement nggak? Muncul nggak di visi misinya? Kalau saya menang, saya gulung Pak Prabowo misalnya. Kalau saya menang, saya hukum Pak Prabowo, berani nggak? Karena kalau itu nggak sampai di ujung kepastian, Anda hanya akan jadi goreng-gorengan ini untuk jadi senjata untuk menyudutkan orang aja. Sementara Anda juga nggak akan melakukan apa-apa. Anda nggak akan menegakkan apa-apa juga. Posisi moral Anda saya pertanyakan. Kalau Anda, capres Anda nggak akan melakukan apa-apa juga terhadap
Pak Prabowo kalau dia menang. Ini hanya untuk gorengan politik aja, untuk jualan politik aja. Saya yakin kenapa Pak Prabowo tidak bersalah sekarang, karena sekian presiden tidak melakukan apa-apa sama dia, padahal bisa. Gus Dur nggak melakukan apa-apa, Ibu Mega sekalipun nggak melakukan apa-apa, Pak SBY yang misalnya taruh kan jenderal juga nggak melakukan apa-apa, Pak Jokowi juga nggak melakukan apa-apa terhadap dosa yang dituduhkan kepada Pak Prabowo. Sekarang pertanyaannya, Mas Ganjar kalau jadi presiden mau melakukan apa terhadap dosa yang hari ini dituduhkan kepada Pak Prabowo? Pendukung-pendukungnya ribut nih, penjahat HAM lah, apa segala macam, tukang culik lah. Akan melakukan apa Anda kalau Anda menang? Biar jelas. Daripada ini cuma jadi senjata-senjata gorengan-gorengan politik aja, posisi moralnya sekarang dipertanyakan. Anda akan melakukan apa? Pernah satu mobil saya sama beliau, bilang, Pak Iwan, saya ini sudah tua, umur saya sudah 72. Kalau saya diberikan rezeki dari ridho dari Allah tahun depan itu jadi presiden, umur sudah 73, 5 tahunnya 70 sudah tua, dia bilang. Tapi saya ingin diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa atau dukungan rakyat, ingin memberikan yang saya punya untuk negara Indonesia. Saya semua sudah punya. Artinya istri kan juga sudah pisah tapi berbaik ya. Anak sudah dengan kehidupan sendiri. Kemudian dia materi cukup punya. Tempat juga, tempat pelatihan di Hambalang itu hampir 400 hektar, 200 ya. Ini akan saya berikan untuk pendidikan. Saya terenyuh gitu. Untuk apa saya nanti tidak dibawa mati semua yang saya punya. Ingin saya dibalut nanti oleh merah putih peti jenazah saya untuk dimasukkan ke liang